Selamat pagi Sobat Edukasi, kembali lagi bersama saya Nabila Ayu Suhaimah yang akan mengupas tuntas kabar hangat dari dunia akademik terkhususnya di IPB University masa PKU. Di tengah arus deras evolusi industri 4.0, dunia pendidikan dituntut untuk terus beradaptasi. Perguruan tinggi pun berlomba-lomba memanfaatkan teknologi digital demi menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif. Salah satunya adalah penggunaan web kelas IPB, sebuah platform pembelajaran daring yang menjadi andalan mahasiswa dan dosen IPB University dalam menunjang kegiatan akademik. Namun seiring dengan penggunaannya yang semakin meluas, muncul satu pertanyaan penting. Apakah web kelas benar-benar efektif dan mampu memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa, terkhususnya bagi para maba PKU IPB University? Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan evaluasi agar teknologi ini tidak hanya menjadi formalitas belaka, tetapi benar-benar menjadi jembatan pembelajaran yang relevan dan optimal di era digital saat ini. Berdasarkan latar belakang, kajian ini memiliki 3 tujuan utama. Tujuan pertama yaitu menganalisis tingkat efektivitas penggunaan kelas IPB dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa PKU. Tujuan kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penggunaan web kelas IPB dalam proses pembelajaran yang efektif. Dan tujuan yang ketiga yaitu memberikan strategi dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran daring yang efektif dengan menggunakan kelas IPB. Kajian ini menggunakan teknik survei dengan metode voluntary sampling, yaitu responden mengisi kuesioner secara sukarela. Metode ini efektif untuk menjangkau mahasiswa secara luas dan cepat, terutama melalui penyebaran daring. Meski ada potensi bias karena hanya yang berminat yang akan mengisi, teknik ini tetap cocok untuk mendapatkan gambaran awal mengenai penggunaan web kelas IPB University. Nah, metode analisis yang kami gunakan adalah statistik deskriptif yang digunakan untuk melihat kecenderungan umum jawaban responden. Teknik ini mencakup perhitungan frekuensi, presentase, rata-rata, dan penyajian dalam bentuk chart. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu adalah untuk memetakan persepsi mahasiswa secara keseluruhan terhadap indikator-indikator dalam kuesioner. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan pada 114 responden, didapatkan box-box seperti gambar berikut. Diketahui semakin sering mahasiswa mengakses web kelas IPB, maka semakin tinggi juga tingkat motivasi mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Hal tersebut dapat diketahui bahwa adanya kemungkinan hubungan antara frekuensi mahasiswa mengakses web kelas IPB dengan motivasi mahasiswa mengikuti pembelajaran secara daring, di mana hal ini dapat membuktikan bahwa penggunaan web kelas IPB sebagai sarana pembelajaran daring dapat dikatakan efektif. Selain itu, didapatkan juga grafik scatterplot seperti gambar berikut. Dalam scatterplot tersebut diketahui bahwa adanya hubungan linear yang bersifat positif antara kemudahan akses dan tampilan antarmuka yang ada pada web kelas IPB. Semakin mudah akses yang ada pada web kelas IPB, maka mahasiswa merasa akan semakin baik pula tampilan antarmukanya. Hal tersebut dapat menggambarkan efektivitas penggunaan web kelas IPB. Faktor yang memengaruhi keberhasilan web kelas IPB. Yang pertama, yaitu kestabilan berdasarkan perangkat yang digunakan. Di gambar tersebut, perangkat yang paling stabil untuk digunakan mengakses web kelas IPB yaitu komputer atau PC. Dan yang kedua adalah kejelasan dosen terhadap kelengkapan materi. Semakin lengkap materi, maka semakin jelas dosen dalam menyampaikan materi. Dan yang ketiga yaitu kesiapan mahasiswa terhadap kejelasan penyampaian dosen. Semakin jelas dosen dalam menyampaikan materi, maka semakin siap mahasiswa menerima materi tersebut. Kemudian yang ketiga, strategi dan rekomendasi peningkatan kualitas. Pada tujuan kali ini terdapat 2 gambar pie chart, di mana gambar pertama membahas mengenai fitur web kelas IPB yang efektif, dan gambar kedua, fitur web kelas IPB yang kurang efektif. Pada gambar pertama, terlihat bahwa
Fitur web kelas IPB yang dianggap paling efektif oleh mahasiswa adalah slide materi kuliah dan video pembelajaran, dengan masing-masing persentase sebesar 39% dan 35%. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung menyukai fitur-fitur yang bersifat visual dan informatif. Hal itu juga mendukung mahasiswa dalam proses belajar secara mandiri dan tentunya lebih fleksibel. Kemudian gambar kedua menunjukkan bahwa forum diskusi dinilai paling kurang efektif oleh mahasiswa dengan persentase tertinggi sebesar 60%. Hal ini mengindikasikan bahwa forum diskusi dianggap kurang bermanfaat dalam mendukung proses belajar mahasiswa jika dibandingkan dengan fitur-fitur lainnya seperti tugas terstruktur dan video pembelajaran. Dari data yang ada, strategi peningkatan kualitas dapat difokuskan pada optimalisasi fitur-fitur yang bersifat visual seperti video pembelajaran dan slide materi kuliah, serta melakukan perbaikan atau pengembangan fitur-fitur yang kurang efektif seperti tugas terstruktur agar lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan belajar mahasiswa. Berdasarkan hasil dan pembahasan, disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan web kelas IPB oleh mahasiswa PPKU dipengaruhi oleh kemudahan akses, perangkat yang digunakan, kelengkapan materi, penyampaian dosen, kesiapan mahasiswa, dan motivasi belajar dari para mahasiswa. Dari hasil survei menunjukkan bahwa fitur slide materi dan video dinilai lebih efektif dibandingkan fitur forum diskusi yang masih kurang efektif. Disarankan untuk meningkatkan notifikasi, tampilan antarmuka, dan melakukan evaluasi fitur secara berkala. Terima kasih.